Dilihat dari usaha-usaha dan kemajuan warga di sana sudah pada sukses semua kah atau gimana? Kita masih di ajang menempuh sesuatu peternakan ini. Kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Kita bayangkan, mohon maaf, kalau di wilayah Jawa, di wilayah-wilayah modern yang sudah maju, mereka itu untuk mendapatkan pakan itu susah. Andai pun mereka itu menanam rumput, itu mereka itu sewa lahan. Nah, kalau di Kalimantan ini kita lihat tanah ribuan hektar ini nganggur, kosong. Kalau ini kita tanam pakan, tentunya kita lebih bisa sukses lah harusnya. Sudah jadi tepungnya. Wah, ini benar-benar jadi tepung ya. Halus banget ternyata setelah digiling tadi menggunakan alat penepung tipe DM FC37. Oke, sobat survivor dimanapun berada, kali ini kita melihat ada potongan kambing di kebun Pak Ase. Kali ini kita juga melihat jadi mereka berkumpul di sini untuk mendapatkan pemahaman terkait bagaimana pengelolaan pakan. Jadi pakan dipersiapkan. Ini adalah alat pencetak pakan ya. Jadi nanti jadinya seperti ini, pelet ya. Jadi ini adalah pelet yang dihasilkan dari mesin pakan ini. Kebetulan di sini ada dari Kementerian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Kebetulan alat ini baru datang dan akan diuji coba. Sudah pasti alat ini harganya lumayan ya. Kita penasaran pengen tahu gimana sih cara pengelolaannya. Besar ini lubangnya. Iya. Dari sini ada Pak Taufik, ada juga tim dari Dinas Pertanian Kalimantan Utara, sobat survivor. Nah, di sini ada yang selalu standby. Hari ini kita ngajak kelompok tani yang penerima bantuan alat ini kan dari kementerian untuk pembuatan pelet itu. Nah, jenis peletnya kayak gitu. Enggak standby di sini nanti? Enggak. Jadi ini memang bantuannya khusus untuk kelompok tani, Mas, yang mitranya Om Ase ya. Oh gitu. Wah, enak banget ya. Ini kan karena kan ya? Mahal banget. Karena kan BMF ini kan per orangan, Mas, bukan per individu atau per kelompok. Nah, kalau per kelompok untuk syarat untuk menerima bantuan ini atau alat ini harus gabung dalam kelompok tani gitu. Berarti kami bisa buat kelompok tani juga dong, bisa dapat ini. Nanti hubungin langsung PPL-nya, terus nanti didaftarkan masuk di aplikasi SIM Hutan, baru bisa dapat bantuan. Apa saja persyaratannya untuk bisa dapat untuk bisa dapat alat ini selain punya kelompok tani? Ada deh gitu. Ada aja deh. Pokoknya intinya harus punya gabung di kelompok tani yang udah terbentuk di sekitar situ. Nggak mesti dalam jangka waktu lama sudah terbentuk. Kalau yang baru pun bisa ada kesempatan dapat. Bisa kok, bisa. Yang penting sudah ada ininya lah, pendirinya, terus jelas lah kelompoknya gitu. Yang penting pertama harus tergabung di SIM Hutan, Mas, harus terdaftar di SIM Hutan. Database itu kan memang database untuk ini kan kelompok tani. Ini ada dua alat loh. Dua-duanya alat untuk membuat pelet kah atau cuman salah satunya aja?
salah satunya aja Mas, jadi ada satu yang mesin pencacah untuk penghalus indigo vera, jadi dijadiin tepung kan. Indigo vera yang udah kering nanti dijadiin tepung, terus dijadiin ini, dibikin pelet itu kayak gitu. Oh alah, mantap. Jadi bisa dilihat peletnya di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi buat pelet dan ini Semoga kita semua selalu dalam sehat, murah rezeki. survivor bisa dilihat di sini bagaimana sedang memastikan bagian dalamnya nih, bagian penggilingannya kayaknya. Saya mau melanjutkan sholat di mampir dulu ke rumah saudara. Alat semacam ini bisa untuk pakan ikan juga nggak sih Bu? Atau pelet untuk Bisa, unggas? pelet ikan bisa. Dan di rumah Kan ini tergantung formulasinya nanti kalau bikin. Kalau kita bikin pakan ikan harus sesuai dengan kebutuhan ikan dari komposisi pakannya. Misalnya proteinnya berapa, seratnya berapa gitu. Jadi kalau ini kan teknis untuk ini kan saja apa? Ini kan untuk membuat tepungnya sebelum dijadikan pelet. Setelah itu dari beberapa pakan kita campur. Kemudian kita nanti buat peletnya. Peletnya yang sebelah sana ya, mesin pelet. Yang mesin itu, iya, yang sana. Material-material seperti apa yang maksudnya paling ekstrim yang bisa dihancurkan sama alat ini? Untuk seukuran alat ini? Kalau ini kan sebenarnya alat untuk menghancurkan apa namanya biji-bijian sih, biji-bijian. Kalau kehalusannya nanti tergantung pada saringannya. Tapi untuk daun-daun seperti daun leguminosa itu bisa. Kalau rumput dengan kehalusan yang seperti itu di bawah 1 mili nggak bisa masuk. Oh, gitu Nggak bisa ya. masuk ya. Kalau seperti biji-bijian yang basah bisa juga nggak sih Bu kalau yang alat ini? Kalau basah enggak. Ini agak kering sih Oh, untuk gitu ya. kering. Seperti jagung gitu ya, jagung dan lain-lain. Tapi yang ini ukurannya terlalu halus. Terlalu halus ya. Kalau seperti potongan ikan kering Bu, maksudnya untuk membuat tepung ikan bisa nggak sih Bu? satu aja ini Bisa aja. paretnya. Hanya ya itu tadi prinsipnya pada ukuran partikel kehalusan berapa yang akan kita buat gitu. Tapi kalau dilihat mesinnya terus juga material struktur bangun dari alat ini kayaknya apa ya? Tangguh gitu ya untuk menghancurkan material-material yang berat itu. Iya, karena ini pakainya ini namanya hammer mill ya. Jadi ada yang di dalam tuh ada semacam pemukul gitu, makanya disebut hammer mill. Itu ketika bahan masuk itu kan akan berbenturan ketemu dengan alat pemukul tadi, makanya kemudian jadi hancur. Kehalusannya disaring oleh saringan yang ada di dalam situ. Baik. Kemudian selanjutnya setelah penghancuran di sini, sekaligus pencampurannya di sini ya, sebelum akhirnya masuk ke mesin pelet itu. Enggak. Pencampurannya kita di luar. Biasanya di luar. biasanya kalau untuk campur tuh ada lagi mesin namanya mesin mixer untuk mencampur. Tapi ketika tidak ada mesin mixernya, kita bisa campur dengan manual bisa. Oh, manual aja, baru Iya. kemudian menggunakan alat pelet ini Bu ya. Iya. Wah, mantap. Makasih banyak loh infonya Bu. Tanam jagung Ibu nanti nonton di YouTube channel Asian Survivor ya Bu. Oh, boleh. Makasih Bu. Halo, jadi bagaimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Jadi luar biasa sih. Jadi ini adalah kita mau lihat ini apa dulu dalam sini. Ini apa nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? ini indigo vera. Ini sudah dihancurkan menggunakan alat. Belum, ini baru manual pakai tangan. Ini jemur kering. Oh, gitu. Habis jemur kering diremas pakai tangan aja, manual. Ini bahan bakunya untuk pelet. Jadi ini masih akan dihancurkan menggunakan alat itu nanti Pak ya? Iya, betul. Oke. Jadi ini alat yang indigo vera ini belum sepenuhnya hancur karena ini Belum, ini masih baru secara manual ya? Tangan, iya. Betul. Oke, Sobat Survivor, jadi kita melihat di sini akan ada praktik penggunaan alat ini yang nantinya akan dikirim. Jadi alat ini akan diserahkan kepada kelompok tani khusus yang akan mengelola atau merawat kambing mitra dari Pak Ase. Gimana Pak? Alatnya berfungsi maksimal? Kemarin sudah dicoba. Hasilnya gimana Pak? Sedikit kendala masalah pen itu.
Oh, jadi ada sedikit kendala. Kendala, tapi kita coba, kita usahakan nih. Mari kita saksikan sama sananya. Kebetulan di sini ada apa ahlinya langsung datang dari Jakarta ya? Kebetulan ada ahlinya. Dari Direktur Pakan Ditjen PKH. Mantap jiwa. Jadi ini katanya tadi disampaikan ini adalah alat penggilingnya. Penepung indigo vera. Kebetulan yang kita akan giling ini apa ini, Pak? Kemarin coba jagung sudah. Sekarang kita mau coba. Ini mau dicoba lagi nggak, Pak? Nah, ini coba. Pakai ini ya? Nah, ini daun indigo veranya. Oh, indigo vera yang mau dicoba ya? Ini yang mau Mau digiling. giling ya, bisa. Iya. Jadi indigo vera yang sudah kering garing seperti ini bisa masuk di penggilingan itu, Bu ya? Bisa. Ini nggak garing, ini cukup ini. Ini kadar airnya masih 20%-an kalau kayak gini. Oh, gitu ya. Dipanaskan berapa hari? Dipatahkan. Tadi 3 mili maksimal, Bu ya? Ya. Masih bisa Pak ranting yang Ini lebih masih gede bisa, lagi. Ini iya. kan masih 1 Tapi mili. kalau yang separuh pensil ya? Iya, separuh ini kayaknya. Oke. Ayo kita bisa. Ini berapa kilo? Ini dulu. Hidupkan, Bu ya, mesinnya ya. Oke, jadi mesinnya ini dari mesin apa ini? Mesin Pak Mis. Oh, timbang dulu. Iya. Kemudian untuk jagung Bisa Pak, pada dasarnya apapun biji-bijian atau daun dimasukkan sini bisa. Cuma yang harus kita perhatikan tadi adalah saringannya itu, lubang saringnya. Oke. Kalau terlalu halus kayak gitu kan ini jagungnya nggak bisa masuk. Oke, Sobat Survivor, saat ini proses penggilingan tanaman indigo vera yang kering ya. Jadi hasilnya adalah tepung indigo vera yang ada di dalam sini. Tuh, yang dalam sini sekarang itu adalah tepung indigo vera. Sudah jadi tepungnya. Wah, ini benar-benar jadi tepung ya. Halus banget ternyata setelah digiling tadi menggunakan alat penepung tipe DM FC 37. Saya khawatir dengan saringannya. Kita coba buka dulu. Takutnya kebanyakan kita tadi masukinnya gitu loh. Sangkut gitu, Pak ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa.
mitranya Pak Ase yang sudah dapat berapa orang? Baru 2 sih. 2 ya. Heeh. Dan ini yang kedua ya. Sebelumnya sudah pernah ada, Bro? Belum ada sih Mas, emang baru 2 ini. Oh gitu. Baru datang lagi yang keduanya nanti atau ini kan baru satu nih, baru satu paket? Oh, udah datang dua-duanya samaan kemarin. Oh, sudah diantarkan kemarin itu ya? Ini kan yang dari kilo 9, cuman karena mau pelatihan kan dibawa ke sini. Terus ada juga yang di Panca Agung di sana. Oke, well note. Cuman itulah kalau dapat bantuan memang harus tergabung sama di kelompok tani. Kayaknya bukan kelompok tani, kelompok ternak mungkin ada. Kalau kelompok tani itu Mas ada banyak komoditasnya, ada hortika dia, terus ada padi kah dia, pangan atau Oh, dia. oh gitu Jadi ya. nggak mesti kayak ternak. Cuman kalau Mas Chandra ini kan memang kalau Sampurna ini setahu saya memang kelompok ternak. Oke, well note. Terus ini mau digiling lagi ya? Ini masih proses penggilingannya, jadi dikumpulkanlah tepung indigo vera kering menggunakan alat mesin ini. Jadi selain daun-daunan kering juga tentu sudah pasti ini biji-bijian kering juga bisa menggunakan alat ini, Sobat Survivor. Oke, Sobat Survivor, kali ini kita sudah bersama mitra Pak Ase, mitra Bulungan Mandiri Farming, dan juga beliau juga karena tergabung dalam kelompok tani, jadi mendapatkan kesempatan mendapatkan alat tepung, pembuatan tepung sekaligus pelet untuk pakan kambing atau pakan ternak. Tentu bukan cuma kambing, mungkin juga bisa yang lain nanti ya Pak ya. Dengan Pak Chandra, Ketua Kelompok Tani dari Karangjenawi, Karang apa namanya? Panca Agung. Panca Agung. Gimana kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah. Boleh sedikit sampaikan apa kesan-kesan bakal mendapatkan alat penepung, mesin petepung dan juga pembuatan pelet? Kalau kita melihat prospek dari alat yang ada saat ini merupakan potensi bagaimana kita menciptakan sebuah pakan dengan fit complete, artinya kebutuhan nutrisi pakan ternak ini bisa terpenuhi melalui pencetakan alat-alat ini. Sebenarnya alat ini untuk meringankan kita dalam membuat tekstur. Ya tentunya kita tidak meninggalkan dari palatabilitas ternak juga itu, kayak gitu. Baik Mas Chandra, jadi seperti ada harapan lah ya untuk ke depan ternaknya bisa dikelola secara modern juga Mas ya. Iya, betul. Jadi bisa menghasilkan, harapannya nanti baik itu mitra dengan Bulungan Mandiri Farm dan juga kepercayaan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pertanian dan khususnya peternakan ini bisa membuat usaha-usaha warga di sana khususnya di bidang peternakan ini semakin maju Pak ya. Iya, betul. Iya, Pak Chandra boleh sedikit info terkait warga atau komunitas masyarakat yang ada di Karang apa namanya? Oh, Panca Agung, sorry, Panca Agung. Itu warga transmigran kah dulu awalnya atau gimana? Ya, semuanya mayoritas di situ transmigran pada tahun 1983. Jadi Panca Agung itu merupakan lokasi transmigran tahun 983 ya. Masih zamannya Soeharto masih muda kayaknya. Jadi Pak Chandra ini udah generasi keberapa ini? Saya generasi pertama. Generasi pertama? Iya. Generasi lahir di sana? Ya, lahir di Kalimantan. Lahir di Kalimantan? Yang artinya
artinya kelahiran anak trans. Oh gitu. Kelahiran anak trans. Jadi Pak Chandra ini adalah anak trans, generasi kedua dari warga transmigrasi yang sana. Generasi pertama yang datang dong. Ya. Generasi kedua yang dilahirkan dari yang pertama gitu kan. Gimana? Dilihat dari usaha-usaha dan kemajuan warga di sana sudah pada sukses semua kah atau gimana? Kita masih di ajang menempuh sesuatu peternakan ini. Kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Kita bayangkan, mohon maaf, kalau di wilayah Jawa, di wilayah-wilayah modern yang sudah maju, mereka itu untuk mendapatkan pakan itu susah. Andai pun mereka itu menanam rumput, itu mereka itu sewa lahan. Nah, kalau di Kalimantan ini kita lihat tanah ribuan hektar ini nganggur, kosong. Kalau ini kita tanam pakan, tentunya kita lebih bisa sukses lah harusnya. Ya harusnya dengan lahan yang luas ini kita bisa sukses. Orang di Timur Tengah aja pakai lahan gersang untuk tanam sayur-sayuran bisa ya Mas ya? Bisa. Apalagi kita di Kalimantan yang dengan luas lahan seperti ini, harusnya potensi sukses juga jauh lebih besar. Pak Chandra, semoga alat yang digunakan nanti bisa bermanfaat ya. Amin. Dan komunikasi kerjasama dengan Bulungan Mandiri Farm semakin maju ya. Ya, siap. Oke, Sobat Survivor, jadi itu dia video kita. Tetap simak Asian Survivor. Dan oke Sobat Survivor, kita dapat daging kambing ini Sobat Survivor. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, jadi itu tadi kegiatan pembuatan tepung atau penepungan. Dan nanti dilanjutkan dengan pembuatan pelet. Tapi karena cukup panjang waktunya, kita harus segera kembali ke Tanjung Selor. Jadi cukup video kita kali ini. Kita masih berada di kandang kambing saat ini dan melihat bagaimana begitu sehatnya kambing-kambing yang dikelola secara profesional, tentunya juga dengan perawatan yang sangat bagus. Sobat Survivor, semoga ini menginspirasi menginspirasi kita semuanya. Dan buat kita semuanya jangan lupa untuk tetap bahagia, tetap bersemangat, dan tetap menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, Asian Survivor.